Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ainaya dan juga teman saya Fatma Suci Ramadhani. Kami dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta Angkatan tahun 2020 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah dengan dosen pembimbing Ibu Munawaroh MSI. Kami akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan perusahaan. Lingkungan kerja merupakan keseluruhan sarana serta prasarana yang terdapat di lingkup pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. Sarana dan prasarana lingkungan kerja meliputi fasilitas kerja, pencahayaan, ketenangan, dan kebersihan. Menurut Niti Semito, lingkungan kerja adalah semua hal yang ada pada lingkungan pekerja serta dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankannya. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan bisa dikatakan memiliki dua lapisan lingkungan, yaitu terbagi menjadi dua, lingkungan umum dan lingkungan perusahaan. Perusahaan juga memiliki lingkungan internal yang meliputi macam-macam unsur di dalam cakupan perusahaan. Lingkungan internal terdiri atas manajemen, karyawan, dan yang paling penting adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan sangat menentukan perilaku tiap karyawan di lingkungan perusahaan dan tingkat adaptasi perusahaan terhadap lingkungan eksternal. A. Lingkungan umum. Lingkungan umum terbagi menjadi 4, yaitu hukum politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. B. Lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan terbagi menjadi 4, yaitu tenaga kerja, pemasok, pelanggan, dan pesaing. Hubungan organisasi dan perusahaan. Organisasi dan perusahaan sangat erat kaitannya. Di dalam suatu perusahaan, pasti ada beberapa organisasi di dalamnya. Misal organisasi yang mengurus bidang marketing, administrasi, produksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan antara organisasi dan perusahaan tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang harus diperhatikan. A. Menyesuaikan dengan lingkungan. Seperti peran-peran perluasan batas, rekanan antar organisasi, dan usaha gabungan. Yang B. Ketidakpastian lingkungan. Selain ketidakpastian akan pelanggan dan pesaing, ada juga ketidakpastian akan lingkungan. Di sini organisasi harus bisa membuat ketidakpastian tersebut menjadi efektif. Dengan cara apa manajer melakukannya? Salah satunya adalah dengan mencari tahu tentang faktor-faktor apa saja yang membuat ketidakpastian tersebut bisa terjadi. Kemudian dianalisis dan dicari solusinya. Biasanya faktor-faktor ketidakpastian tersebut muncul karena adanya suatu masalah. Manajer harus bisa menemukan penyebab dari ketidakpastian tersebut. Setelah itu, manajer harus mampu membuat perubahan dari masalah tersebut. Pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture merupakan nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kerja perusahaan dan diikuti oleh seluruh anggota perusahaan. Dengan demikian, budaya perusahaan merupakan solusi yang dapat berjalan dengan baik bagi sebuah organisasi dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam dan di luar organisasinya. Kepentingan penerapan budaya perusahaan bagi performa kepemimpinan. Yaitu suatu penerapan budaya perusahaan amatlah penting. Maka dari itu seorang pemimpin atau manajer dengan memahami dan menguasai budaya perusahaan dapat mampu mengambil dan membuat sebuah keputusan penerapan budaya perusahaan yang akan diterapkan dan disesuaikan dengan situasi kondisi perusahaan atau organisasi. Dan jika penerapan tersebut dapat dilakukan atau dijalankan dengan baik, ini akan menjadikan lingkungan lebih kondusif dan menjadi pembelajaran dalam meningkatkan setiap perilaku individu dan nilai-nilai yang mereka anut. Lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan tempat manajer atau pimpinan bekerja, mencakup budaya perusahaan, struktur perusahaan, teknologi produksi, fasilitas fisik, dan lain. Lingkungan internal dapat meliputi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau karyawan. Yang kedua, ada dewan komisaris. Dan yang ketiga, ada pemegang saham. Manfaat budaya perusahaan bagi performa perusahaan. Manfaat bagi sumber daya manusia adalah terbagi menjadi 4, yaitu menjadi pedoman bersikap di dalam perusahaan. Karyawan dalam hal ini tidak dapat semena-mena dalam berperilaku atau bertindak sekehendak diri dan hatinya, melainkan harus menyesuaikan diri dengan etika di mana mereka berada. Kedua, adanya keselarasan langkah dan visi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tiap individu serta meningkatkan fungsinya dan mengembangkan tingkat interdependensi atau yang bisa disebut hubungan saling ketergantungan bagi para individu atau bagian-bagian perusahaan untuk saling
melengkapi dalam bekerja. Dan yang ketiga, memberikan dorongan kepada karyawan atau individu untuk memperoleh dan meningkatkan prestasi kerja ataupun kinerja produktivitas untuk lebih baik. Yang keempat, memahami akan karirnya perusahaan sehingga mendorong mereka untuk konsisten dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Adapun juga manfaat yang didapat bagi perusahaan antara lain yang pertama menekan meningkatnya sebuah perputaran karyawan dalam perusahaan dan mendorong agar karyawan tetap berkembang dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, sebuah pedoman dalam menentukan kebijakan kegiatan intern perusahaan yang melingkup tata tertib administrasi perusahaan, hubungan antar divisi, penghargaan prestasi, penilaian kinerja, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai ciri khas yang dimiliki perusahaan dalam banyaknya perusahaan di sekitar masyarakat dan memberitahukan pihak eksternal tentang keberadaan perusahaan. Yang keempat, menjadikan acuan dalam penyusunan perencanaan perusahaan. Lalu yang kelima, menciptakan program pengembangan usaha serta SDM dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran sumber daya manusia yang ada. Dimensi budaya organisasi. Secara keseluruhan, riset mengemukakan terdapat 7 dimensi yang menangkap hakikat budaya organisasi. Pada tiap dimensi memiliki level dari yang rendah sampai tertinggi. Hal ini bukan dari maksud tipe budaya yang dimiliki rendah ataupun tipe budaya yang tergolong tinggi. Dalam menilai organisasi berdasarkan dari ketujuh dimensi ini akan menerima gambaran pada unsur-unsur pembentukan budaya dalam ruang lingkup organisasi. Terkadang terdapat dimensi budaya yang membentuk sikap seseorang dan proses kinerja anggota organisasi. Menurut Robbins tahun 1996, ketujuh dimensi tersebut meliputi yaitu inovasi dan pengambilan risiko, sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian ke hal yang rinci, sejauh mana para karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Yang ketiga, orientasi hasil, sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu. Yang keempat, orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil dari orang-orang dalam organisasi itu. Pengaruh lingkungan dan budaya perusahaan. Faktor lingkungan eksternal merupakan salah satu pengaruh nyata dalam budaya di internal perusahaan. Setiap organisasi memiliki budaya yang beragam, tetapi dalam industri yang serupa di organisasi memperlihatkan kesamaan pada karakteristik budaya. Pengupayaan segala hal harus dilakukan oleh budaya internal organisasi untuk memperoleh keberhasilan dalam lingkungan usaha. Kesimpulannya, dari pernyataan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan struktur tugas, ranah pekerjaan, kepemimpinan, kerjasama, sarana dan prasarana, serta imbalan atau intensive reward system. 2. Sedangkan budaya perusahaan atau corporate culture merupakan nilai, kepercayaan, dan norma kebersamaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan dan diikuti oleh seluruh anggota perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.